Saya mau tutup lawang, saya mau Tutup kunci. pintu. Tutup lawang. Halo, selamat malam para subscriber setia Grugunan Channel. Kembali lagi dengan kita di acara Cerita Malam Jumat. Setelah episode yang pertama kemarin, saya sudah sharing-sharing tentang kejadian yang saya alami. Pada malam hari ini, kita kedatangan tamu spesial yang juga akan sharing-sharing tentang cerita yang dialami. Yaitu, selamat datang untuk Mbak Hilyatul Lubil Mausun. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk mengisi acara radio. Acara radio di mana itu? Di Manduapati. Oh, nama radionya apa? Mantap FM dengan frekuensi 107.2 MHz. 107.2 MHz. MHz. Nama acaranya apa? Berbising. Berbising. Berbising itu apa sih? Berbincang-bincang sih. Bincang-bincang siang. Selain Mbak Hilya ada orang yang lain atau Iya, sendiri? Teman-teman ada. Ada teman berdua berarti ya? Iya. Kayaknya. Kalau itu programnya bahas tentang apa? Tentang bincang-bincang siang, tentang kayak kasih tips, terus kita kasih apa? Obrolan ringan gitu. Oh, obrolan ringan. Nanti di sela-sela ada musik juga seperti itu ya? Bisa request lagu apa gitu. Request lagu. Nanti, oh berarti telepon gitu bisa? Enggak, Iya apa? nanti Iya. ada di Instagram Mantap FM, nanti bisa tulis di situ. Oh, nanti di DM. Di DM. Berarti nggak bisa lewat WA, nggak bisa? Bisa juga. Bisa. Oke lah, nanti itu bisa kita bahas nanti. Kita langsung saja ya. Ini untuk sekedar cerita. Sebenarnya kemarin kita sudah menghubungi Mbak Hilya untuk datang ke studio kita ini, tapi karena kendala-kendala tertentu akhirnya ya baru bisa datang sekarang ini ya. Ya. Dan mungkin bisa diceritakan pengalaman mistisnya, Mbak. Sebelumnya gini mungkin. Gimana? Sebelum Mbak Hilya menceritakan ini, saya juga sudah mendapatkan kiriman dari teman saya. Ternyata banyak yang antusias tentang program kita ini. Untuk menceritakan pengalamannya. Banyak orang ternyata mengalami hal-hal yang hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Ini ada cerita dari teman saya, teman dulu. Teman kuliah atau teman sekolah itu? Teman sekolah. Teman sekolah di MTS saya dulu. Ini mungkin bisa langsung saya bacakan saja ya, nanti itu bisa ditanyakan. Oke. Saya bacakan dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Sebelum Mbak Hilya cerita. Cerita ini dimulai itu terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Baru berarti ya? 5 bulan yang lalu dialami oleh teman saya ini. Ceritanya dia nulisnya seperti ini. Saat itu aku dan anakku main ke rumah ibu saya. Oh, jadi teman saya ini sudah berkeluarga dan dia tinggal bersama suaminya. Tapi suatu ketika 5 bulan yang lalu dia itu datang ke rumah ibunya untuk. Oh, berarti itu cewek ya? Cewek, iya. Cewek bersama anaknya main ke rumah ibunya. Dan ceritanya sebelumnya itu ibunya pindah ke situ. Jadi rumah itu sebelumnya rumah kosong, kemudian dikontrakan. Dan setelah itu dihuni untuk ibunya dan dia sebelum dia menikah. Nah itu gini, saat itu sudah sekitar jam 12 malam. Malam itu saya dan anak saya menginap di sana. Kebiasaan saya memang suka tiduran di ruang tamu sama anak saya sampai malam. Oh, biasanya kalau dia main ke rumah orang tuanya, dia itu nginep dan tiduran di depan TV gitu, sambil nonton TV mungkin. Nah, dan pada malam itu kondisi setengah sadar, antara tidur dan terbangun, antara sadar dan tidak. Saya melihat ibu saya yang sedang pakai mukena berdiri gak jauh dari saya. Oh, dia lihat ibunya sekitar 2-3 meter dari posisi dia tidur. Karena saat itu sudah gelap, jadi saya lihat itu mukenanya warnanya coklat, agak kecoklatan. Biasanya kan mukena putih ya. Iya. Kecuali kalau udah lawas mungkin. Tapi milik ibunya itu mungkin putih. Jadi dia bilang mukenanya agak berwarna coklat.
karena saat itu sudah gelap, jadi mukanya nggak kelihatan. Dan yang anehnya, mukena yang dipakai itu warnanya agak putih. Oh ya, jadi benar. Tapi agak kecoklatan gitu. Dan posisi dia kok diem madep ke saya. Jadi dia tidur, dilihatin ibunya tadi sambil pakai mukena itu lihat ke saya gitu. Diem terus sambil berdiri. Mungkin dia mulai curiga kan, loh ibu saya kok diem berdiri pakai mukena, ini maksudnya apa jam 12 malam? Mungkin sudah sholat kan, mungkin kok jam 12 malam kok diem, apa mau tahajud ya, nggak tahu sih. Diem terus sambil berdiri. Terus saya panggil dong, mak gitu. Dia nggak nyaut. Terus saya panggil lagi, manggilnya mak. Dia nggak nyaut. Tapi yang nyaut malah suara dari dalam kamar. Tuh, berarti ini ada sosok pakai mukena berdiri di depan, di sekitar dia. Tapi setelah dia panggil, itu malah yang nyaut suara dari kamar ibunya. Berarti kan itu bukan ibunya kan? Ya. Ibu saya ternyata di kamar. Saya panik dong. Terus itu siapa? Gitu. Akhirnya saya panggil terus. Karena dia panik, jadi dia manggil terus biar ibunya datang, supaya ibu saya di kamar keluar. Akhirnya setelah saya panggil, ibu saya pun keluar dan sosok putih itu menghilang. Fix ini berarti bukan ibunya, ini penampakan ya. Makhluk halus ya berarti. Makhluk halus bermukena, mungkin apa itu yang bermukena? Ya, mungkin bisa jadi kuntilanak juga bisa. Iya, bisa jadi. Kuntilanak kan biasanya putih gitu kan. Iya. Entah ya itu kan mungkin udah udah lama kan kuntilanak. Iya. Enggaknya, jadi sudah kesana kemari sampai belum pernah dicuci. Iya, belum pernah dicuci. Nggak ada yang nyuci soalnya. Kita ngomong-ngomong gini, kuntilanaknya denger wah kurang ajar ini. Ya. Masih ada lanjutannya. Setelah kejadian itu, saya baru tahu ternyata adik perempuan saya juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Oh, berarti di rumah itu bukan yang pertama kalinya, tapi adiknya itu belum nikah, itu sudah pernah ngalamin seperti itu. Jadi pas waktu itu kan adik saya tidur, terus sama kayak saya tadi, antara sadar dan enggak, kayak ada yang pegang-pegang kakinya. Oh, berarti kakinya tidur, kemudian ada yang pegang kakinya gini. Itu kayak saya dulu di kosan pernah seperti, tapi ditabok cedar gitu, saya kan bangun. Sosok apa itu kalau di kosan yang sampean? Gak tahu, tapi saya kayak tidur dan enggak, itu kaki saya kayak tabok pas ini di telapak kaki, ceplak gitu. Saya juga dengar ceplak gitu, tapi saya bangun, mungkin saya mimpi, tapi nyata banget itu diceplak itu saya kaki. Berarti sampean setengah sadar gitu? Atau benar-benar sadar? Enggak, saya tidur diceplak, bangun, tapi kan nggak ada orang, kan saya rasional dong. Mungkin saya mimpi, tapi nyata, rasanya nyata benar itu. Atau mungkin teman Anda? Nggak ada, saya kunci ya, tidur sendirian di kamar. Masa teman saya lompat dari atas genteng kan nggak mungkin. Cepat sekali kayak ninja ya. Saya lanjutin dulu ya. Iya. Antara sadar dan enggak, kayak ada yang pegang kakinya. Terus adik saya bangun. Setelah bangun, cek jam, ternyata jam 3 subuh. Setelah mau tidur lagi, tiba-tiba ada suara perempuan yang nangis. Jadi waktu dia mau tidur, itu ada suara perempuan nangis. Dia kaget dong. Ini kan ada suara perempuan nangis. Lama-lama makin jelas dan kencang. Sekitar 5 menitan, akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Mungkin yang nangis itu ya kuntilanak yang di mbaknya tadi. Mungkin sosoknya itu diperlihatkan ke mbaknya, terus suaranya itu diperlihatkan ke adiknya gitu. Itu cerita dari teman saya. Ya mungkin bisa jadi kan itu rumah kosong kan awalnya. Awalnya kosong. Iya. Terus biasanya kan memang kalau rumah kosong itu kan dihuni makhluk halus. Kosong lama itu ada makhluk yang ya mungkin suka nyaman di situ kan. Terus waktu udah dihuni pun kan udah terlanjur nyaman kan. Biasanya kalau udah nyaman kan untuk sulit untuk pergi. Ya, pokoknya ya. Nggak pernah ngalamin. Belum. Saksi belum. Nggak percaya. Kelas berapa sih? Masih kelas 10. Udah pede ya. Udah. Malah lagi lagi semangatnya. Kalau kamu kan nggak semangat ya? Oh, kalau saya semangat sekali.
Sama cowok, sama cewek. Sama semua. Aduh, bahaya ini. Ya itu tadi cerita dari teman saya tentang kejadian di rumahnya. Nanti mungkin kalau ada subscriber atau teman-teman yang lain yang Pengen sharing di sini nggak apa-apa. bisa Atau kirim bisa kemana Dan? Facebook, inbox di Facebook Rogolan Channel. Atau mungkin kalau kenal Instagram saya, Instagram dan Burian silakan di DM. Atau kalau enggak komentar di kolom Nanti kita bacakan. YouTube. Nanti kita bacakan. Ya. Mungkin kita langsung saja lah ceritanya Mbak Ilyas. Saya udah gak sabar ini. Pengen denger ceritanya itu loh. Kalau dia yang ngalamin, dia yang cerita itu biasanya lebih ngena gitu daripada saya yang cerita. Ya itu kejadiannya kapan kira-kira? 2020 kemarin. 2020 kemarin. Berarti baru ya. Akhir 2020. Iya. Gimana itu ceritanya? Ceritanya itu ketika waktu setelah azan misa. Biasanya kan kalau azan misa kan ada kayak ujian selawatan gitu. Nah ketika itu aku di rumah teman itu sedang buat keripik ketela. Oh itu kegiatan apa waktu itu? Kumpul-kumpul aja gitu kan. Sama teman-teman banyak? Atau cuma berdua? Tapi yang di belakang itu cuma aku sama teman aku satu gitu. Oh yang buat makanan. Terus setelah itu kan dulu bisa dikatakan jiwaku itu jiwa pemberani, jadi nggak takut gitu. Sekarang udah takut ya? Kalau sekarang tuh takut ditinggalin cowoknya. Enggak sih. Terus teman aku malah yang takut. Ketika itu saya bercandain, wah ada putih-putih gitu kan. Terus kok aku malah melihat gitu. Kayak biasanya kalau senter dimainin gitu loh, seret gitu. Oh jadi gini, ceritanya kamu dan temanmu itu lagi masak. Masak buat kue atau apa? Buat keripik. Buat keripik tela. Oh. Goreng-goreng gitu. Terus tiba-tiba kamu bercandain temenmu, ada ando gitu. Ada putih-putih gitu. Ceritanya bercanda. Tapi terus aku melihat kan di situ ada pintunya itu kayak sela-sela gitu loh. Pintu sekat-sekat gitu. Sekat-sekat. Enggak full kayu enggak. Jadi saya melihat gitu. Pintu terus kemudian disekat kaca gitu mungkin. Terus waktu itu maksudnya sedang goreng-goreng sama-sama. Terus kamu noleh ke? Aku menghadap ke barat. Kan pintunya di barat, jadi saya melihat apa? Sosok apa itu? Enggak sosok, kayak senter dimainin, cepet larinya seret biasanya. Oh gitu. Jadi ke kanan lari, ke kiri lari gitu. Aku kira kan emang senter dimainin. Terus aku lihat lagi, aku pastiin kok malah kayak mukenanya kayak ditiup angin gitu loh. Biasanya kan kayak ada mukena ditiup angin. Nah seperti itu. Terus aku pastiin lagi, aku lihat lagi makin deket. Kok malah sosoknya itu kayak makin nyata gitu. Kan ketika itu jelas gitu. Ketika itu teman aku itu nyanyi lagu Kepastian. Nah Kepastian itu lagu dari siapa? Tahu nggak Dan? Kayaknya lagu dari Aurel Hermansyah kayaknya. Oh sama. Ketika itu trending. Iya tahu. Gimana lagunya? Sorry itu terus kok sosok itu kayak makin menikmati lagunya gitu. Oh malah gitu ya? Itu lagunya Aurel berarti mistis ya? Nggak mungkin punya pengalaman yang tadi sosok putih itu. Kuntilanaknya mungkin punya pengalaman kepastian. Iya. Atau mungkin di PHP cowoknya. Kalau dia dengar. Sosoknya itu kayak menikmati lagunya tadi, jadi ke kanan ke kiri. Gini joget. Kayak joget. Temenmu masih nyanyi terus kamu lihat dulu. Apa itu joget-joget? Aku lihat tapi diem, aku pastiin dulu. Kok ternyata malah bener kan? Terus aku kan lari, aku mau bilang putih-putih tapi susah. Aku bilang putih gitu, kayak gagap gitu. Gugup ya? Gugup. Terus teman aku nggak percaya kan, kan awalnya bercanda. Terus dia pastiin lagi kan menghadap ke barat, ternyata malah bener. Tapi dia lihat nggak seperti aku, kayak jalan cepet seret gitu. Oh waktu temanmu lihat, dia langsung kayak kabur gitu. Itu mukanya gimana? Kelihatan nggak mukanya? Nggak kelihatan hanya kayak punggung bajunya gitu. Oh berarti hadapnya ke belakangin kamu. Sama-sama menghadap ke barat. Sosoknya gimana? Gede? Besar? Kayak tinggi, manusia biasa tinggi. Berarti kalau sama sampean tuh tingginya lebih tinggi si tadi. Kayak pakai jubah gitu. Pakai jubah, hadap ke barat.
Terus dia gini kayak gini. Berarti membelakangi sampean ya? Terus setelah itu gimana? Suasana di situ pasti kan kaget. Kaget terus. Iya, Terus ada yang mastiin bapaknya teman aku. Bapak lapor ke bapak. Dilihat lagi nggak ada. Waktu itu bapaknya gimana? Di ruang tamu atau gimana? Di ruang tamu. Dikasih tahu Pak ada putih-putih. Kan tanya kenapa kok pada jerit-jerit gitu. Terus jadi jerit-jerit. Itu posisi rumahnya tertutup atau terbuka? Rumah masak terbuka. Kan biasanya kan di dapur biasanya kan ada itu apa? Ada meja dapurnya. Gitu. Terus ada pintunya kan biasanya terbuka gitu loh. Tertutup tapi pintunya itu sekat-sekat gitu. Terus lapor ke bapaknya, temanmu dicek, ternyata nggak ada. Dan itu posisi pintu tertutup semua. Tertutup. Tapi emang dengar-dengar di situ, saya pernah diceritain emang ada penunggu sosok seperti itu. Di rumahnya temanmu atau di luar rumahnya? Di samping rumah teman aku yang belakang. Di samping yang belakang gimana sih? Di belakang rumahmu. Di belakang rumah. Di belakang rumah. Itu ada pohon atau? Ada pohon bambu. Itu pohon bambu ya? Banyak ya? Banyak. Oh biasanya emang sukanya di situ sih. Kenapa sih suka di bambu atau kalau pocong kan di pisang ya? Pohon pisang ya, tahu saya. Saya pernah baca itu. Buku karangannya Om Hao. Itu membahas tentang itu pocong itu sukanya dia itu di pohon pisang. Kalau di Jawa. Alasannya kenapa? Nggak tahu, belum bisa. Lupa. Di belakang rumah temanmu berarti emang selain itu ada orang lain yang pernah itu mungkin dihantui? Belum tahu. Belum ada cerita. Tapi yang cerita kamu siapa? Katanya ada di rumahnya ada itu. Bapaknya teman aku. Oh, bilang gitu. Emang di sini ada Mbak. Gitu. Itu yang ngalami bapaknya temen sampean atau tetangganya? Oh, enggak, iya. Sebelum dibangun rumah itu katanya sudah mistis dari awal. Oh, gitu. Terus yang masih sisa pohon di belakang itu masih ada penghuninya. Jadi warga situ sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu sebenarnya. Berarti nggak kaget mungkin ayahnya bapakmu ya. Kalau di situ ada sosoknya cuma satu itu kuntilanak ya. Nggak tahu kalau berapa nggak tahu, tapi emang itu. Emang ada penghuninya ya. Berarti kayak cerita temanku tadi dan ya, sama-sama kuntilanak ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kuntilanak itu kok kalau nggak nangis ketawa gitu, nggak pernah ngomong? Itu nangis, antara nangis sama ketawa kan nggak ada bedanya itu. Kok nggak ada bedanya? Maksudnya gimana? Kan nggak ada bedanya antara nangis, kan kita nggak tahu itu nangis atau ketawa. Kayaknya sih nangis. Kayaknya sih ketawa. Mana ketawa? Kayaknya. Antara nangis sama ketawa kan kita belum tahu. Tahu lah kalau nangis kan itu kalau menangis kan ada. Ya udah lagi. Malah bahas kuntilanak ketawa nangis. Oke, tak lanjutin. Oh, masih ada. Setelah kejadian itu kayak saya tuh mempunyai halusinasi kayak yang berlebihan gitu. Sama setelah kejadian itu. Terus aku itu malam itu saya mau tutup lawang, saya mau tutup pintu. Tutup lawang. Jadi itu bahasa itu betul. Iya, silakan. Iya. Tutup lawang. Oke, ayo lanjut. Ketika itu saya lagi sedang tutup pintu. Kan itu nangis, sampai nangis itu. Mungkin kuntilanak. Ketawa berlebihan sampai nangis gitu ya. Awalnya dia ketawa tapi kuntilanaknya awalnya ketawa, tapi lama-lama kan saking bahagianya langsung nangis. Ya bener sih, nangis dan ketawa itu tipis. Iya, makanya itu. Kita lanjut ya. Lanjut. Agak ada minum ya. Wah. Ya udah. Ayo lanjut. Oke. Setelah itu saya melihat kayak di rumahnya nenek aku itu kan ada ayunan. Dulu itu ada ayunan. Main ke rumah nenek? Enggak. Dekat rumahnya. Aku melihat sosok hitam-hitam permainan ayunan tadi. Banyak berarti itu hitam-hitam. Enggak hitam. Oh, hitam. Satu berarti. Iya sih. Iya.
lihat hitam gitu. Sosok hitam itu. Hitam berarti. Kan bahasa Jawa ireng-ireng ya. Iya. Iya kan? Gitu kan. Ayo lanjut. Seketika aku kan lari, terus aku bilang ke bapak aku, dipastiin nggak ada. Hitam-hitam itu sosoknya kucing atau manusia? Manusia, Oh. tapi hitam. Ada lah temanku manusia yang agak kan ada sih Enggak, hitamnya itu kayak enggak. gede gitu ya. Kalau Hitam. kayak Hitam manusia pekat. hitam kan emang ada, kulitnya agak gelap gitu kan. Hitamnya enggak kayak rabun gitu loh. Apa abstrak gitu. Oh kayak bayangan mungkin. Bayangan. Hitam. Oh iya. Ngapain? Main ayunan. Main. Berarti ayunannya gerak. Goyang-goyang. Waktu kamu mau nutup pintu. Waktu kamu mau nutup pintu. Itu kamu. Waktu kamu mau nutup pintu lihat bayangan hitam sambil main ayunan. Terus kamu langsung lari. Gara-gara setelah kejadian lihat kuntilanak tadi. Nggak dipastiin dulu kalau itu benar-benar apa Aku orang atau seketika aku kan lari. Panik kan dia Terus- sudah kayak shock ke kejadian kuntilanak tadi ya. terus panggil bapak. Dipastiin nggak ada. Dilihat bapakmu nggak ada. Bapaknya temanmu bukan? Enggak. Jadi saudaranya. Bapaknya sendiri dah. Ini ceritanya sama keluarga temennya tadi. Kalau ada sesuatu itu panggil bapaknya nengok. Ini juga gitu. Soalnya jangan-jangan bapaknya sama kan? Enggak ya? Enggak ya? Tadi itu bapaknya temennya, ini bapaknya sendiri gitu. Oh, iya. Udah ada lagi ya? Udah. Udah. Berarti itu fix makhluk halus ya. Mungkin juga bisa kayak halusinasiku. Nah, Cuma halusinasi. Ya, kadang- Gara-gara kejadian kemarin tuh yang setelah melihat sosok putih. ya kadang kan gini dan saya kayak pernah mengalami sesuatu kayak pergi kemana gitu kan, kayak ya teman saya kesurupan itu kan ada kayak shock di diri saya kan. Setelah pulang dari acara itu sampai rumah saya kayak ada Masih ke bawah. serem, tiba-tiba ada kayak di belakang rumah waktu saya kamar mandi kayak ada suara geludak gitu. Itu kan sebenarnya biasa, tapi setelah saya mengalami serem-serem itu pikiran saya itu larinya Di situ. Mistis. apa ini gitu kan, ada suara itu kan bisa jadi tikus atau apa kan, tapi pikiran saya wah ini pasti. Karena kita terbawa kejadian itu. Jadinya kayak serem dan mungkin dari situ otak kita memproyeksikan oh ini ada sosok, bisa jadi juga memang sosok beneran. Tapi sepengetahuan saya kalau diri kita kuat itu jarang sih lihat gitu, karena kan dia positive thinking. Kayak saya digeplak di kamarku itu siapa coba yang geplak, masa ada. Tapi kan saya mikir oh mimpi, tapi kayak nyata, entah itu mimpi atau tidak, tapi kan saya digeplak gitu loh ya. Tinggal kita positive thinking atau tidak ya. Saran saya kalau di tempat-tempat yang agak mistis, kita jangan sampai kosong lah, minimal mikirin mantan. Jangan sampai kosong ya. Jangan lupa bersolawat atau berzikir, berdoa kepada Doa dulu yang Allah. penting, baca Al-Fatihah, karena Jangan- Al-Fatihah itu luar biasa kalau dibedah itu. Iya. Dan mikirin mantan dan. Kenapa? Malah tambah parah tuh Iya, rupanya. tambah pikiran kita nggak bisa rasional mantan. Oh iya, malah tambah kesurupan. Hmm. Ya mungkin udah kita closing aja ya. Silakan di closing deh. Ya demikian tadi cerita dari teman dan Nasib dan Mbak Helia. Semoga pemirsa terhibur. Nggak ada, karena nggak ada apa namanya? Hikmah. Hikmah. Ya hikmahnya apa? Ya kita harus mempercayai kalau makhluk halus itu ada. itu kan sudah hikmah yang kemarin. Yang mana? Ya episode kemarin. Oh yang sama-samaan itu. Ayo udah tutup lah. Ya pokoknya gitu. Ya sudah, kita tutup. Sampai juga lagi minggu depan di Cerita malam Jumat.